Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya bersama Aivira selaku cutting dari semester 7 dari ES ya. Ya. Baiklah, di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai tentang masalah riba. Nah, di sini apa yang Ayu ketahui tentang riba? Pengertian riba itu adalah mengambil hak orang lain secara batil, dan hal itu tidak dibenarkan karena perilaku tersebut banyak dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari perbuatan riba itu apa aja? Yuk? Adanya tidak dibenarkan dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, doanya berarti tidak dikabulkan ya? Iya. Setelah itu, riba itu terbagi dari ada beberapa jenis kan ya? Bisa Ayu kasih tahu? Ada 5 jenis. Nah, yang ke-1 itu riba qard. Nah, riba qard itu apa ya? Nah, riba qard itu cara penambahan dalam akad hutang piutang. Setelah itu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini penambahan dikarenakan adanya tempo atau lewat tempo. Oh, gitu. Kalau riba dahiliyah itu ketika jatuh tempo telah tiba, ia menawarkan barang menunda pembayarannya. Ngerti. Ya, menunda pembayarannya dalam jangka tidak menentu. Dia tunda dulu pembayarannya. Oh gitu. Setelah itu? Yang ketiga itu, yang keempat itu riba padel. Riba padel itu barang yang lebih utama. Barang yang lebih utama tadi adalah kelebihan pada kualitasnya. Setelah itu ya? Setelah itu ada ribayat. Ribayat ini terjadi dalam transaksi yang tidak dikenal. Oh gitu. Yang tidak tunai. Kalau ngerti. ribayat itu yang tidak tunai. Oke, makasih ya atas waktu dan penjelasan yang telah Ayu berikan. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu Unisa Baniatun. Baiklah, di sini saya akan menanyai mengenai materi mengenai riba. Nah, baiklah, kepada saudari Uni, apa sih yang kamu ketahui tentang riba itu? Riba itu seperti yang saya ketahui merupakan ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah minimal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Biasanya itu disebut dengan ziyadah, kelebihan atau tambahan. Nah, kan dalam riba itu pasti banyak jenis-jenis riba. Nah, seperti yang saudari Umi ketahui, apa aja sih jenis-jenis riba itu? Yang pertama yaitu riba jahiliyah, riba nasi'ah, riba hiyat, riba fadi, dan qard. Nah, kemudian, pastikan dalam riba itu ada dasar hukumnya. Nah, biasanya itu terdapat dalam Al-Quran. Dasar hukum apa sih yang mendasari sebuah riba itu? Dasar hukum riba itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahadallahu bai'a wa harrama riba. Artinya artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, berarti seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu sangat melarang riba ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga tidak boleh dilakukan riba. Baik, terima kasih kepada saudari Umi atas partisipasinya. Di sini saya bersama narasumber kedua saya, yaitu saudari Eva Febrianti. Nah, baiklah, kepada saudari Eva, apa sih yang Anda ketahui mengenai riba itu? Riba itu adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada si peminjam. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti banyak sih jenis-jenis riba. Nah, apa aja sih contoh dari perbuatan riba itu? Nah, menurut pengalaman saya ini, misalnya kita menukarkan uang 100.000 dengan pecahan 2.000, namun jumlah totalnya itu hanya 48 lembar saja. Itu juga termasuk ke dalam riba itu siri. Riba itu sih. Kemudian dalam sebuah riba itu pasti ada bahaya atau dampak yang diakibatkan dari sebuah riba. Apa aja sih dampak yang biasa diakibatkan dari sebuah riba itu? Ketika seseorang melakukan riba itu biasanya yang pertama itu ada bersifat makmur, terus yang kedua itu dosa riba itu lebih besar daripada dosa orang berzina. Terus yang ketiga itu pelaku riba itu adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor. Nah, terus yang selanjutnya itu disiksa Allah di hari kiamat. Yang terakhir
itu akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam hukum Islam itu riba sendiri tidak boleh dilakukan ya? Ya, benar, tidak boleh dilakukan. Baiklah, kepada saudari Eva, terima kasih atas partisipasinya. Apa yang kamu ketahui tentang riba? Riba adalah penambahan harga dalam transaksi jual beli ataupun hutang piutang, atau biasa disebut dengan sebutan bunga. Ada berapa macam riba yang kamu ketahui? Yang pertama itu riba qard, yang kedua riba yad, riba fadl, dan riba jahiliyah. Dan apa dasar hukum riba menurut Anda? Dasar hukum riba itu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwa kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Dan menurut Anda, apa dampak apabila kita melakukan riba? Yang pertama, kita akan mendapatkan dosa besar karena riba dilarang dalam Al-Quran. Yang kedua adalah dapat menimbulkan permusuhan antara sesama. Dan yang ketiga, riba itu membuat kedua belah pihak itu tidak saling menguntungkan atau menguntungkan salah satu pihak, sehingga pihak yang lain itu merasa dirugikan. Terima kasih. Guys, kembali lagi bersama saya Nindri Rizky Elisa dan rekan saya Yuni dari semester 7 jurusan KPI. Oke, baiklah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Yuni. Yang pertama, apa menurut Mbak Yuni riba? Menurut saya riba itu bunga atau melebihkan pinjaman. Oke, terima kasih. Yang kedua yang saya ingin tanyakan, apakah riba itu haram? Ya, jelas haram karena bagaimana yang telah dijelaskan di surah Al-Imran ayat 130. Oke, terima kasih. Yang ketiga saya ingin menanyakan, apakah bank konvensional mengandung riba? Ya, karena menambah bunga sehingga riba. Pertanyaan terakhir, apakah bank syariah itu riba? Tidak, karena tidak mengenal bunga karena mengikuti syariat Islam. Oke, terima kasih kepada Mbak Yuni atas wawancarai. Dadah, sampai jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari Prodi Ekonomi Syariah ES 3B. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya yang bernama Aulia Rahmasari dari Prodi Piawut semester 1. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang riba? Menurut saya, riba itu yaitu penetapan uang atau melebihkan jumlah pinjaman. Nah, terus yang kedua itu apa jenis-jenis riba yang kamu ketahui? Yang saya ketahui jenis-jenis riba yaitu 1. Riba fadl, 2. Riba yad, dan 3. Riba jahiliyah. Nah, terus yang ketiga, apa dasar hukum riba? Dasar hukum riba sudah dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Nah, pertanyaan terakhir, apa dampak orang melakukan riba? Dampak dari orang melakukan riba yaitu 1. Malas beribadah dan berbuat buruk. Yang kedua yaitu perangganya yang rakus, ingin menang sendiri, dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya yang bernama Helen Rezupianti. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang riba? Jadi menurut saya, riba itu adalah kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba dengan jumlah atau yang berbeda. Seperti contohnya itu ketika kita menukarkan uang 100.000, maka orang akan memberi kita uang selembar 48.000 tidaknya 50. Maka itu akan melaksanakan riba atau berdosa nantinya. Terus pertanyaan yang kedua, jenis-jenis riba yang kamu ketahui. Jadi menurut saya jenis-jenis riba yang saya ketahui itu ada riba jahiliyah, riba nasi'ah, dan ada banyak lagi yang lainnya. Terus pertanyaan ketiga, apa dasar hukum riba? Menurut saya itu dasar hukum riba itu bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, atau yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Nah, pertanyaan terakhir, apa dampak orang melakukan riba? Menurut saya itu sangatlah besar dosanya. Itulah wawancara kami hari ini. Terima kasih kepada rekan saya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.